Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi Aku Laku ya? Dan hari ini kita pengen ngebahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke kita di kolom komentar dan akan langsung kita bantu jawab ya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, yang pertama itu buat teman-teman yang mungkin kesusahan untuk login kembali di aplikasi Aku Laku, atau mungkin kalian yang saat ini masih punya akun Aku Laku tapi belum mengotorisasikannya ke akun media sosial Facebook, Instagram atau mungkin yang lainnya. Aku pengen saranin dulu kalian agar mengotorisasikannya ke akun media sosial kalian. Itu nanti gunanya ketika kalian lupa password atau mungkin kalian kehilangan nomor handphone, setidaknya kalian masih bisa login kembali di aplikasi Aku Laku kalian dengan mengaitkan kontak loginnya di aplikasi Facebook ya. Itu yang pertama. Dan ternyata setiap orang yang memiliki akun Aku Laku itu semuanya tidak sama tampilannya. Jadi berbeda-beda, termasuk ketika kalian ingin login kembali. Dan beberapa produk-produknya juga tampilannya berbeda. Jadi tidak semua ternyata akun itu sama ya. Contohnya untuk di akun kita ini, di menu service itu hanya ada beberapa layanan doang. Jadi kemarin ini berbeda lagi ketika kita pertama kali diizinkan untuk tanda tangan elektronik. Dan sekarang untuk menu tanda tangan elektronik tersebut juga tidak ada. Kita sudah cek. Kemarin di menu kredit ini ada beberapa aplikasi lagi, tapi nggak tahu sekarang sudah berganti dengan beberapa aplikasi pinjaman uang online yang disarankan oleh aplikasi tersebut ya. Jadi ternyata setiap orang itu memiliki tampilan akun yang berbeda-beda, tergantung hokinya masing-masing ya. Sepertinya lebih mengarah ke situ karena memang saat ini walaupun banyak sudah teman-teman kita yang sudah memasukkan akun BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga sampai dengan detik ini tidak berhasil untuk menggunakan dana cicil. Contohnya saja seperti ini, kalau kita pengen masukin di dana cicil, di sini kita disuruh untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Jadi ketika kita mengklik ini, di situ ada beberapa persyaratan ya. Karena katanya dapat ditingkatkan hingga 2 juta rupiah ketika kita sudah memasukkan beberapa pinjaman tunai, hotel, beli voucher, repay dan lain sebagainya. Dan untuk dokumen di sini kita disuruh, kebetulan kita belum memasukkan informasi SIM pengemudi dan lengkapi informasi perusahaan, itu kita belum. Dan ini yang paling penting itu adalah tanda tangan elektronik. Dan ini merupakan sebuah pertanyaan ya yang sering diajukan teman-teman yang lain. Jadi setelah kalian sudah berhasil untuk tanda tangan elektronik itu, maka tulisannya di situ signed ya. Sudah bisa, dan nanti kalian akan dikirimkan email kepada email yang pertama kali kalian daftarkan itu, sehingga nanti ada pemberitahuan bahwasannya kita sudah menandatangani. Dan yang terpenting itu sekarang ketika di menu lengkapi tanda tangan elektronik, caranya untuk melihatnya itu kalau di akun saya itu di menu service. Di menu service kalian klik dana cicil, dan setelah itu kalian klik lengkapi data yang dibutuhkan. Dan setelah itu kalian klik dokumen. Dan di bagian dokumen itu, di bagian yang paling bawah, di situ ada lengkapi tanda tangan elektronik. Jadi tinggal klik saja isi ulang.
Jadi di sini melengkapi tanda tangan elektronik untuk pesanan cicilan Anda. Mohon setidaknya yang melengkapi tanda tangan elektronik untuk satu pesanan cicilan Anda yang mana dapat membantu menaikkan kredit poin Anda. Di sini ini di bulan 10 kita lengkapi. Terus ada kesalahan dalam sistem katanya di sini. Ya, kita screenshot dulu itu. Jadi ini berbeda-beda cara isi ulangnya yang nanti akan kita kasih tahu lagi di video selanjutnya. Itu untuk otorisasi, kalian bisa mengotorisasikan beberapa otorisasi perangkat itu sudah, yaitu bisa melalui Facebook atau mungkin akun email kalian juga ini disuruh otorisasi email yang kalian daftarkan. Dan di sini kita disuruh melengkapi riwayat pembelanjaan. Dan macam-macam ya pembaruannya, itu limit kontak darurat ini sudah setahun yang lebih juga belum terverifikasi dan nggak tahu kenapa ya. Tapi di sini kita sudah bisa menggunakan limit cicilan belanja, nggak terlalu banyak, hanya 410.000 dari 6 juta. Karena masa pandemi virus corona kemarin ini nggak tahu kenapa berkurang, tapi ya masih tetap lumayan lah. Artinya kita masih punya limit cicilan aktif yang mungkin bisa kalian gunakan. Dan saat ini banyak juga teman-teman yang lain yang mengeluhkan tentang limit cicilan yang nggak bisa kepakai ya. Padahal limitnya banyak ya, jutaan, tapi nggak bisa kepakai. Ya sama aja, artinya kita nggak bisa menggunakan fasilitas yang mereka berikan. Jadi pertanyaan yang sering masuk ke kita tuh yang diajukan teman-teman itu, bagaimana sih cara mengaktifkan limit cicilan kredit di aplikasi Aku Laku? Caranya cukup gampang, mudah, tapi memang harus ekstra mengeluarkan biaya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus membeli barang-barang yang ada di aplikasi tersebut. Di aplikasi Aku Laku ini dengan secara cash. Artinya kita nanam modal dulu. Bahasanya ya sederhananya seperti itu. Ternyata sih enggak. Mereka hanya ingin melihat beberapa barang-barang yang kita beli dan kita belanjakan di aplikasi tersebut harus dikirimkan sesuai dengan alamat yang ada di KTP ketika kalian pertama kali mendaftarkan diri di aplikasi Aku Laku. Jadi mereka pengen mastiin bahwasannya barang-barang yang kita beli itu memang dikirimkan ke alamat si pemakai. Jadi kalau seandainya kalian beli barang tapi dikirimkan berlainan alamat, ya sih kalau menurut aku itu kurang baik. Karena lebih baiknya itu ketika kalian belanja barang tapi dikirimkan ke alamat tersebut. Silakan berbelanja, nggak usah terlalu yang mahal-mahal dan nggak usah terlalu yang mengeluarkan banyak uang. Karena kita sudah pasti dikenakan biaya ongkir lain sebagainya itu ya. Itu minimal 5 atau 6 kali kalian belanja satu bulan. Beli aja barang-barang yang murah yang memang kalian butuhkan supaya nanti menambah nilai kredit poin kalian. Maka secara otomatis nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk mengaktifkan limit belanja. Dan buat yang belum tanda tangan elektronik juga nanti selang beberapa waktu akan diberikan kesempatan untuk tanda tangan elektronik. Dan banyak juga sih yang bisa menggunakan KTA Asetku tapi tidak bisa menggunakan limit belanja. KTA Asetku itu juga kalau menurut aku untuk saat ini sih ya lumayan tergolong mahal ya. Kalau kita pinjam 500.000 rupiah nanti kita bayarnya itu bisa sampai dengan 580.000 sekian, ya lumayan mahal. Produk unggulan dari aplikasi Aku Laku ini ya seperti dana cicil itu kan yang memang benar-benar di samping jauh lebih murah pembiayaannya, jauh lebih besar limitnya, tenornya juga lebih lama. Ya memang sih nggak gampang ya. Goalnya dari aplikasi Aku Laku ini yaitu masalah pinjaman dana cicilnya, limitnya yang sampai 15 juta rupiah, dan memang tenor durasi pinjamannya juga cukup lama, bunga dan biaya administrasinya juga cukup kecil. Hanya saja untuk saat ini walaupun kalian sudah memasukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, kalau kalian nggak belanja secara cash ya tetap aja pasti nggak bisa menggunakan fitur dana cicil. Jadi ada juga cara-caranya teman kita yang nggak memasukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan tapi bisa menggunakan fitur dana cicil. Caranya bagaimana ya? Mereka terus berbelanja ya.
Mereka berbelanja secara aktif dan dikirimkan ke alamat yang memang benar sesuai dengan KTP. Akhirnya mereka bisa mendapatkan tombol lewati ya, seperti di video yang kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi nanti kalau memang udah sering belanja secara cash, nanti maka ada fitur dana cicil yang bisa melewati tombol BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin itu dulu ya beberapa permasalahan yang mungkin sering ya dihadapi teman-teman kita baik pengguna baru yang lama tentang aplikasi Aku Laku. Jadi nanti kalian juga bisa sharing dan bertanya di kolom komentar di bawah video ini dan akan langsung kita bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.